Perkenalkan, nama saya Ludwika Leli, NPM 2019 112169. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab 2 materi ekonomi pembangunan, yaitu pengertian dan ciri-ciri pertumbuhan ekonomi modern. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pertumbuhan ekonomi. Menurut Profesor Simon Kuznets, ia mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk memenuhi dan menyediakan produk ekonomi kepada penduduknya. Nah, dalam hal ini harus dibarengi dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologis. Nah, dari definisi tersebut terdapat 3 komponen. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya persediaan barang. Karena semakin meningkatnya persediaan barang, maka dapat dikatakan konsumsi penduduk terhadap barang tersebut juga akan semakin meningkat. Yang kedua, kemajuan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi menentukan derajat kemampuan dalam penyediaan barang. Artinya, ketika suatu negara memiliki kemajuan teknologi yang lebih pesat daripada negara-negara lainnya, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap semakin tingginya tingkat produktivitas hasil produk dari negara tersebut, sehingga dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut yang memiliki kemajuan teknologi yang pesat dari negara-negara lainnya akan semakin tinggi pula, dan pendapatan per kapita pun akan semakin lebih tinggi. Lalu yang ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian kelembagaan dan ideologi, sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat. Nah, ketika negara sudah memulai pertumbuhan ekonomi yang cepat dan dibarengi dengan teknologi yang tinggi, penyesuaian kelembagaan dan ideologis, maka dapat dikatakan pemanfaatan teknologi tersebut akan terserap semakin lebih maksimal dalam negara tersebut mengolah barang hasil jadinya. Produk-produknya pun yang terjual akan semakin banyak dan yang dihasilkan pun akan semakin banyak, sehingga laju pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut pun akan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pertumbuhan ekonomi modern. Pertumbuhan ekonomi modern merupakan pertanda penting bagi kehidupan perekonomian, karena semakin tingginya tingkat konsumsi masyarakat penduduk terhadap suatu produk, maka dapat dikatakan negara tersebut adalah negara yang maju, karena penghasilan per kapita penduduk sangat tinggi. Selain itu, ciri-ciri yang pertama yaitu yang pertama, laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita. Nah, dalam laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita ini ditandai dengan kenaikan produk per kapita yang tinggi yang dibarengi dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Biasanya kenaikan penduduk paling sedikit 5 kali lipat dan 10 kali lipat untuk kenaikan suatu produk. Yang kedua, ada peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas ini akan dibarengi dengan kemajuan teknologi yang tinggi, sehingga akan membuat efisiensi waktu, sehingga produk yang dihasilkan pun akan semakin besar. Karena dari semakin besarnya masukan sumber tenaga kerja dan modal, atau semakin meningkatnya efisiensi, maka output yang dihasilkan yaitu produk tersebut akan semakin besar setiap unitnya. Lalu yang ketiga, laju perubahan struktural yang tinggi. Dalam hal ini perubahan struktural
dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non-pertanian dan industri ke jasa, perubahan dalam skala unit produksi, dan peralihan dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan berbadan hukum, serta perubahan status kerja buruh. Selanjutnya, ciri yang keempat yaitu adalah urbanisasi. Urbanisasi sendiri yaitu perpindahan dari penduduk desa menuju ke kota. Karena urbanisasi ini pada umumnya merupakan suatu perubahan industrialisasi, di mana skala ekonomi yang timbul dalam usaha non-agraris sebagai hasil perubahan teknologi menyebabkan perpindahan tenaga kerja dari penduduk desa ke perkotaan. Hal ini biasanya terjadi karena semakin besarnya berkembang pesatnya suatu industri di perkotaan sehingga akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar, maka penduduk yang berada di desa yang biasanya bergantung pada sektor agraris akan merantau ke kota untuk mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik industri tersebut. Selain itu, biasanya urbanisasi ini juga dapat difaktori karena sarana transportasi yang memadai dan lebih lengkap, komunikasi dan organisasi yang semakin berkembang lebih efektif, sehingga penyebaran penduduk akan semakin lebih optimal. Lalu pada akhirnya semua proses urbanisasi tersebut akan mempengaruhi pengelompokan penduduk secara sosial, ekonomi, dan kehidupan. Karena biasanya pada gaya hidup penduduk di kota cenderung seperti derajat dan status sosial, di mana yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Dan terdapat biasanya selanjutnya, ciri yang kelima yaitu ekspansi negara maju. Pada beberapa negara, pertumbuhan ekonomi akan terjadi lebih awal atau paling akhir dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Hal ini terjadi disebabkan karena latar belakang sejarah dan masa lalu. Pertumbuhan ekonomi ini tidak dapat menyebar ke negara berkembang karena dua faktor. Yang pertama, mereka dari suatu negara tersebut tidak memiliki kondisi politik yang stabil dan fleksibel yang dapat menampung perubahan secara struktural secara cepat. Yang kedua, kebijakan yang dianut negara maju membatasi kebebasan politik dan ekonomi negara berkembang. Seperti kita ketahui bahwa pelopor munculnya revolusi industri itu dimulai dari negara Eropa, di mana Inggris melakukan ekspansi terhadap kemajuan industri, lalu disusul oleh Jerman dan Amerika Serikat. Lalu ciri yang keenam yaitu ada arus barang, modal, dan perang antar bangsa. Arus barang, modal, dan perang antar bangsa ini dimulai sejak abad ke-19 dan terus meningkat hingga Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Hal ini disebabkan karena mudahnya angkutan baik secara angkutan darat, laut maupun udara. Namun dalam jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan dislokasi yang dihasilkan baik dalam bidang pertanian maupun industri. Nah, dari keenam ciri-ciri pertumbuhan ekonomi modern tersebut yang sudah saya jelaskan, keenam ciri tersebut itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Karena keenamnya ini merupakan urutan sebab akibat dari bertumbuhnya suatu ekonomi dari negara berkembang menjadi negara maju. Dengan rasio yang stabil karena
antara tenaga kerja terhadap penduduk total serta kenaikan produk per kapita itu sangat tinggi. Yang berarti bahwa produktivitas buruh pun akan semakin meningkat karena semakin meningkatnya industri-industri atau perusahaan-perusahaan di suatu kota atau negara. Sebaliknya, hal ini meningkatnya produktivitas buruh yang meningkat akan menyebabkan kenaikan yang tinggi dalam produk per kapita dan konsumsi per kapita. Artinya konsumsi penduduk terhadap suatu produk akan semakin lebih tinggi. Karena hal ini merupakan sebaliknya merupakan hasil dari kemajuan teknologi dan perubahan dalam skala produksi perusahaan yang mengakibatkan perusahaan akan secepat mungkin akan berubah menjadi lebih maju sehingga tingkat produktivitas hasil output yang dihasilkan pun akan semakin tinggi, sehingga perusahaan tersebut akan memenuhi semua pasar domestik maupun pasar luar negeri. Nah, karena urutan dari ciri-ciri, keenam ciri yang sudah saya sebutkan tadi merupakan urutan pertumbuhan ekonomi modern yang mengarah kepada ekspansi dan laju penyebaran keluar negara maju pada abad ke-19 sebelum Perang Dunia ke-1, kemudian antara Perang Dunia Kedua, serta antara tahun 1950-an hingga sekarang. Karena hingga sekarang ini kemajuan teknologi akan semakin berkembang pesat, lebih maju, di mana seperti sekarang ini tenaga manusia pun sudah banyak digantikan oleh tenaga mesin karena kebutuhan konsumen akan suatu barang pun akan semakin meningkat setiap tahunnya.